Halo Sobat Dikma, salam pers mahasiswa. Kembali lagi di Dikma Podcast bersama aku, Ananda Syuha Sofia, aka Wanan. Dan di episode kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemani sama teman satu divisi aku, yaitu... Halo, aku Nafisa. Oke, gimana nih Nafisa puasanya sejauh ini? Alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah lancar dong. Nah Nafisa, di episode kali ini juga kita bakal bahas dua program MBKM, yaitu MSIB dan PMM. Nah, kayaknya untuk pembahasan ini kita udah ngundang dua bintang tamu yang sudah menjalani atau pernah mengikuti program MBKM ini. Oke, mungkin boleh kita spill langsung nih. Iya, langsung aja nih. Kita sapa bintang tamu kita, ada Kak Sofa Rehana dan Kak Kila Tahira. Oke, halo kakak-kakak. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi guys, sebelum kita lanjut, aku mau kenalin dulu. Di sini ada Kak Sofa Rehana Sari. Jadi Kak Hana ini adalah mahasiswi program studi agroindustri. Sekarang udah semester 6 ya Kak. Dan kemarin udah jadi peserta MSIB. Keren banget. Nah, terus juga ada Kak Kila Tahira. Ada Kak Kila. Kak Kila ini dari program studi akuntansi. Sekarang semester 4. Kemarin udah ikut PMM. Gitu guys. Keren banget. Buat teman-teman yang pernah ikut atau mau ikut program yang sama, boleh komen di kolom komentar kita. Oke. Kita bisa langsung aja nih, kita masuk. Iya nih, kita kayaknya langsung aja deh, karena kita udah ada di depan kita nih bintang tamu yang luar biasa. Jadi kita langsung aja tanya-tanya mengenai program MBKM ini kepada yang sudah berpengalaman. Oke, boleh banget. Mungkin buat Kak Hana dulu nih. Kemarin kan kakak ikut MSIB nih, mungkin boleh dong Kak dikasih paparan sedikit ke Sobat Dikma tentang apa sih itu MSIB? Ya. Jadi MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat. Kebetulan aku ikut keterima di studi independen di perusahaan Prestasi Gemilang Indonesia. Itu di kota Tangerang Selatan. Oh, di Tangsel guys. Jadi di situ programnya itu 3 joint project, IPIDEF, creating digital solution for sustainable agriculture, manajemen mobile apps. Nah jadi aku di situ outputnya nanti bikin aplikasi. Jadi lumayan jauh ya sama padahal di agroindustri ya. Tapi ada agriculture-nya juga tadi sebenarnya. Bikin aplikasi pertanian gitu. Oh. Tapi aku harus belajar banyak lagi tentang TI itu. I see. Kemarin buat Kak Hana nih, kemarin itu persyaratan ikut MSIB-nya apa aja, dan apakah emang daftarnya di sana apa gimana? Ada platformnya gitu. Jadi kita mempersiapkan CV, paling penting tuh CV. Terus ada persyaratan identitas kayak KTP, IPK juga ada syarat, tapi itu dari perusahaan gitu. Oh, jadi masing-masing perusahaan punya standar yang masing-masing ya? Kebetulan pas di angkatan aku itu, kalau nggak salah tuh bisa sekitar 20 atau 22 kalau nggak salah kemarin tuh perusahaan yang bisa nerima MSIB waktu itu. Kesempatannya lah kita buat daftar Seluruh Indonesia. Betul. Di tempat kakak magang kemarin ada berapa mahasiswa yang daftar di sana? Berapa ya? Lupa ya aku. Lupa. Banyak lah, lumayan. Tapi nggak sendiri ya berarti di sana. Oke. Next. Mungkin buat Kak Kila. Kakak tadi mungkin aku nih ada pertanyaan ya. Kalau kakak itu apakah waktu ikut MSIB itu tetap ada laporan PKL-nya Kak? Oh iya, jadi dari MBKM-nya itu udah khusus ada laporan akhirnya. Oke. Kemarin itu kan lumayan hektik sih, karena semester 5 itu sudah daftar itu gitu. Dan aku masih ngikutin sampai UTS, kayak padahal aku sudah bisa kabur tuh, udah bisa fokus. Tetap ikut UTS Iya, di sini, karena tapi belum juga jelas
Karena belum jelas gitu loh, kayak aku tuh udah bisa ninggalin kelas atau enggak. Jadi sambil kelas aku sambil Ngejalanin yang di sana juga. Itu online ya Wow. BTW. Kayak online gitu. Jadi ngejalanin di sana online. Kan ini proyeknya bikin aplikasi, jadinya mereka dari perusahaan tuh bisa aja online, tapi ada juga yang SI itu, study independent itu yang berangkat juga di akhir-akhir gitu. Oh, gitu. Jadi nggak semua sih. Coba buat seluruh peserta yang dapatnya SI bisa ngambil online semua sebenarnya. Memang kebanyakan online, Oh gitu. kecuali yang magangnya. Oh, I see. Oke, next mungkin buat Kak Kila. Kemarin udah ikut PMM. Gantian nih. Boleh dikasih paparan sedikit tentang PMM ke Sobat Hikmah yang nonton? Kemarin aku ikut PMM itu kayak apa ya, pertukaran mahasiswa, tapi pertukaran mahasiswanya itu harus di luar pulau gitu. Terus untuk pengambilan SKS-nya maksimal tuh 20 SKS, dan kalau misalkan di sini 23 SKS, misalkan di semester ini kita tuh ngambil sisa SKS-nya di kampus asal. Jadi untuk PMM ini tuh harus maksimalnya 20 SKS di PT penerima. Berarti nggak boleh lebih dari itu ya? Iya, nggak boleh. Kemarin Kak Kila ngejalanin PMM-nya di mana? Di Universitas Pajajaran. Bandung. Iya. Kebetulan itu kampus aku yang emang dari dulu pengen. Wow. Gimana rasanya di sana? Seneng banget sih, kayak nggak nyangka langsung keterima. Ternyata keterima itu di lewat PMM, di jalur PMM. Alhamdulillah banget Iya. ya, rezekinya dapat di tempat impian. Iya. Itu kemarin persyaratannya apa aja? Jadi emang PMM nih sebelum ke persyaratan PMM ini sama kayak MSIB kah? Emang kita langsung daftarnya ke tempat tujuan gitu apa gimana? Apa tergantung keterimanya di mana gitu? Jadi kemarin tuh PMM itu kita itu disuruh milih 7 kampus. 7 kampus, tapi misalkan di dalam satu pulau itu boleh 2 kampus kayak gitu. Kampusnya bebas aja sih, kampus mau swasta atau mau negeri itu bebas aja. Dan untuk nanti pemilihan kayak apa sih, dari vokasi ke vokasi, akademik ke akademik, itu kita nggak bisa dari vokasi ke akademik, tapi harus ke vokasi lagi, akademik ke akademik lagi. Gitu aja sih. Oke. Nah, kembali ke yang tadi, persyaratan untuk ikut PMM apa aja? Untuk persyaratannya itu IPK ya, transkrip nilai IPK-nya apa sih? Rata-rata? Ya rata-ratanya 3. Mhm. Terus surat kesehatan, keterangan sehat gitu. Habis itu ada, kita ini harus ada keterangan vaksin gitu. Iya. Itu minimal booster. Terus habis itu buku rekening. Itu aja sih. Itu buat apa rekening ini pakainya? Buat itu kan nanti kita dapat ini kan, bantuan dana biaya hidup. Sama sih. I see. Jadi emang semua rata-rata program MKM gitu ya? Iya. Nah, kalau misalkan kita udah keterima nih di persyaratan itu, kita lanjut ke SPTJM. Itu tuh kayak surat pertanggungjawaban gitu. Oke, berarti kurang lebih ya guys buat MSIB sama PMM atau mungkin program-program MKM yang lain persyaratannya masih mirip-mirip gitu. Cuma ya lebih spesifik ke program yang diambil gitu. Karena satu platform juga nggak sih, ya kan Iya. kita tuh Iya. daftar identitasnya tuh memang bikin di akunnya itu Iya. dulu, terus persyaratan lainnya mungkin Beda-beda. Oke, berarti ini buat teman-teman yang mau ikut program MBKM kayak Kak Hana sama Kak Gila, boleh banget dipersiapkan dari sekarang. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kayaknya buat Kak Hana dulu. Apa sih Kak dorongan untuk ikut program MSIB itu? Kalau aku sih karena pengen beda aja. Oke. Pengen beda aja gitu. Pertama sih benar-benar nggak kepikiran karena aku tuh punya tujuan lain di program Kampus Merdeka juga, cuman aku belum dapat. Itu lumayan down sih. Jadi sebenarnya MSIB itu aku daftarnya super telat. Bener-bener yang kayak di akhir gitu. Sampai penutupan Ya kan kita tuh nggak bisa begitu telat ya. Di kampus juga ngurusin surat-surat yang buat syarat itu. Iya, apa sih banyak yang diurus? Itu pas aku deket-deket sudah ditutup gitu dari kampusnya buat ngurusin itu, kayak
nggak seniat itu sebenarnya. Nggak seniat itu Tapi sebenarnya. rezekinya dapat ya malah. Dan pas daftar itu juga aku sampai salah gitu. Pas daftar itu kayak padahal maunya fokus yang magang, tapi studi independennya malah 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 ikut. kepilih yang studi independen. Dan lebih buruknya lagi, pokoknya harus fokus ya teman-teman. Nggak jangan kayak aku. Tapi kan ada syarat kan setiap perusahaan itu. Nah itu bahkan aku di luar dari syarat aku aku daftar. Jadi kayak ada salah lah, beberapa aja sih dari 20 itu. Sebenarnya aku nunggu yang magang tadi. Terus ternyata mungkin karena aku belakang terlalu telat daftarnya. SI itu biasanya paling cepat emang pengumumannya. Jadi kemarin tuh aku keterima 3 di perusahaan sebenarnya. Mereka kan ada batas waktu gitu, sekitar 3 harian gitu buat jawab kita terima apa enggak. Akhirnya aku batalin, misalnya aku nggak terima gitu yang Dua lainnya. sisa yang aku akhirnya terima ini. Itu sebenarnya aku masih nunggu yang magang karena informasinya tuh masih diproses gitu ya kan, karena aku nunggu yang magang. Tapi kalau terlalu lama ininya nanti hangus gitu yang ini. Jadi aku kayak ya udah deh ini gitu. Jadi 2 yang sisanya tadi ngambil yang magang ya sebenarnya. Lebih yang banyaknya, yang sisa dari 20 itu kan ada beberapa studi independen, ada yang magang juga. Nah itu semua lagi diproses. Mungkin karena aku tuh terlalu telat, ya kan. Jadi ya telat juga di sana nge-review aku gitu. Oke. Agak ini ya sedikit. Pokoknya mau beda aja sih sebenarnya ikut ini, kayak kurang gairah sebenarnya yang setelah aku gagal itu. Tapi lumayan menarik saat dosen tuh infoin ini gitu. Oke. Mau Berarti coba-coba. sebelumnya udah pernah daftar satu program lain dari Kampus Merdeka juga ya. Tapi rezekinya ternyata di MSIB. Ternyata seasik itu. Iya. Seasik itu. Kalau Kak Kila nih, Nah, kalau Kak Kila gimana? Kila kenapa sih milih PPMM? Ini tuh sebenarnya unik ya. Aku tuh LDR kan, gitu sama. LDR? Iya. Oke. Terus gimana nih caranya supaya kita ini bisa apa sih? Meet? Iya, kayak gitu. Oh, jadi ada niat terselubung. Iya. Dibalik semua ini. Kita tuh iseng Dan lancar ya. Iseng kayak gitu. Terus itu coba dong kamu daftar ini katanya gitu ya, siapa tahu kan. Akhirnya keterima apa sih di dalam satu kampus kayak gitu. Terus ya gitu, alhamdulillah senang sih kayak Lancar. Doinya orang sana juga memang. Bandung juga, di Bandung. bukan sih, beda juga gitu. Jadi kita ketemu di Bandung. Oh, cuma jadi kayak lebih dekat gitu Iya, ya. Antaranya Kak program MBKM ini. Iya. Mantap ya ternyata niat. Jadi double kill gitu, kampus impian iya, Dapat ketemu juga iya. Iya, dapat. Oke. Mantap nih buat teman-teman nih, bisa nih diikutin caranya Kak Kila. Oke, next. Untuk tadi kan Kak Hana udah bilang kalau pernah ikut salah satu program lain dari Kampus Merdeka. Kalau Kak Kila pernah nggak? Enggak, ini Sebelumnya? Baru ini Iya. ya? Oke, I see. Mungkin apa lagi nih next pertanyaan kita? Apa sih menurut Kakak kan biasanya kalau magang itu kan offline ya. Nah Kakak kan ngejalannya online nih. Itu gimana sih Kak rasanya? Lumayan sepaneng. Gimana ya? Pusing banget gitu Kak. Kayak kita kan di komputer terus ya, kayak makanya apalagi harus pintar-pintar ngatur waktu juga. Aku makanya kadang sambil kelas tuh aku keluar gitu, kayak sambil nongki, walaupun tetap gak fokus kan kelas gitu. Kita tetap fokus ke kelasnya lah, apalagi itu kan aku yang baru belajar di bidang itu. Jadi kayak aku tuh harus lebih fokus, kan nanti bakal ada kuis, ada tugas gitu. Jadi ya menantang sih rasanya. Then how you manage your time between kan lagi magang tapi juga tetap ngikutin kegiatan yang di kampus asli gitu, yang di kampus sendiri gitu. Itu gimana? Kebagi-bagi. Ya gimana ya?
gitu aja sih ngatur. Pokoknya ada yang jadi dikorbankan, yang kurang penting gitu, kayak waktu main sih yang dikurangin. lebih pilih prioritasnya ya, lebih diprioritaskan Ya, yang ini. betul. Aku dengar juga katanya kemarin kakak kalau lagi kelas di sana malam ya? Malam. Zoom-nya. Dan kita ngikutin jam sana, jadi pasti lebih malam. Oh iya sih ya, di sana kan WIB. Belum lagi Kita di sini penjelasannya yang kita. lebih mungkin jadi bisa sampai jam 11. Mungkin itu juga bisa jadi sedikit keuntungan buat kakak di sini yang tetap ngikutin kegiatan di sini kan pagi ya pasti ya di sini, dan Zoom di sana malam. Bisa lah masih di Tapi kadang akan ada soft skill-nya lagi tuh kelas. Itu tuh bisa pagi, bisa jadi nggak selalu malam gitu ya kelasnya. Di harinya pun belum jelas gitu kadang. Biasanya soft skill sih yang lumayan pas sambil belajar tuh kayak agak aku harus fokus gitu dua-duanya. Oke. Lumayan menantang ya. Dua di sana ikut, di sini juga tetap ikut. Oke, next buat Kak Kila lagi. Kalau kan kemarin ini nih di kampus impian lah katanya. Gimana di sana? Offline kan pasti berangkat ke sana kan? Iya. Tapi di Enjoy sini ya? juga ikut sih mata kuliah di sini. Iya, ada kemarin di sana 20 SKS, sisanya di sini berapa ya? 3 Oh, 3 ya. SKS. Jadi ikut kelas di sini online. online. Dikirain setelahnya. Enggak online. Kalau online gimana? Kan yang lain di sini pada siang misalnya atau pagi. Ya. Malam. Berarti kelas sendiri Iya, gitu ya. sendiri. Kayak private class gitu ya jadi. Gimana tuh selama di sana ngajalannya? Enjoy kah? Happy kah? Gimana? 50% sih. Loh, kok gitu? Karena Masih kan 50-50 ternyata. kalau misalkan di sana itu udah kampus bener-bener ini ya kayak udah Hype lah, maksudnya Iya, lebih gitu. oke. mulai dari dosen terus materi juga, habis itu tugas itu tuh kayak bener-bener Lebih bikin expert. iya kayak gitu. Oke. Terus kebanyakan materi pakai bahasa Inggris kan di sana. Oh, wow. Dosennya juga sama kayak gitu, pakai bahasa Inggris. Dan aku jujur sih aku kesulitan tuh di situ di bagian akademiknya kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk sama teman-teman atau perkenalan kayak gitu-gitu, berbaur sosial kayak gitu, aku bisa Aman. mengikuti dia Teman-teman sana seru. baik-baik. Iya kayak gitu seru. Cuman di akademiknya itu adalah beberapa dosen dan mata kuliah yang agak So heavy. iya. Oke, berarti masih walaupun di kampus impian ternyata tetap ada 50-50 Iya ya. gitu. Oke, terus selama ngikutin yang di sini gimana? Kayak konsul-konsul sama dosen pembimbing di sini berarti online? Di sini benar-benar kayak kamu nggak apa-apa fokus aja di sana gitu. Di sini kita bisa ngikutin kok katanya kayak gitu. Benar-benar di sini tuh kayak Dipermudah, iya kayak support gitu luar dipermudah biasa. banget. Jadi jangan khawatir buat ikut apa sih kayak Program iya di kampus luar merdeka ya, kampus. oke. Jangan khawatir juga buat masuk Politala. Iya. Oke, next question Nafisa apa nih kita? Buat Kak Hana, apa sih problem yang pernah kakak hadapi gitu pas menjalani program ini, dan gimana cara kakak buat menanganinya? Kalau aku mengikuti program ini tuh itu tadi problemnya sih karena aku baru belajar kan hal yang dari nol, bener-bener dari nol. Syukurnya di situ teman-teman tuh pada dukung gitu kan, orangnya baik-baik, dan dari seluruh bukan perusahaan, universitas juga ada yang dari UGM, UI gitu. Terus itu sih tadi belajarnya terus ngatur waktunya. Kalau solusinya ya jangan malu bertanya aja sih pas di situ tuh, jangan diam aja gitu ngikut, tapi tetap berusaha buat belajar, coba cari-cari sendiri, tetap atur waktu. Gitu aja. Jangan takut buat speak up. Iya, karena bakal lebih bingung kalau kita tuh nggak nanya gitu. Iya, gitu. Di situ aku ngerasainnya kayak gitu, dan mentornya tuh super baik, jadi dia tuh paham kalau aku orang yang bukan dari bidang ini gitu. Bayangin kayak ngoding gitu kan, aku belum ada di sini kan, cuma materi doang gitu. Iya. Bahkan materinya pun kayak di bawah dari basic gitu, di sini Iya. cuma pengenalan gitu. Walaupun ada mata kuliahnya di sini juga Iya. mau mempelajari itu juga, tapi
bukan Iya, yang agro. apa praktek gitu ya. Ya kan fokusnya aku yang di agronya gitu, bukan yang di TI-nya. Jadi itu sih lumayan. Aku jadi belajar lebih percaya diri lagi juga kan, kita orang jadi tahu kita tuh nggak bisa gitu. Kita Iya. harus siap orang ngelihat kita tuh kayak gitu. Iya, tapi that's okay loh, justru yang kayak gitu yang bagus daripada kita apa ya pencitraan kan, tapi Iya. ternyata kita aslinya aduh gimana dan kita pilih diem, itu malah bad jadinya nanti, malah jadi worse. Kalau Kak Kila sendiri selama di sana ada nggak kayak kendala-kendala gitu Ya itu sih kalau menurut aku udah aku di akademiknya. di bagian itu Iya. tadi ya? Oke. Kalau selebihnya fun banget sih. Fun banget. BMN ini. Ada kayak kegiatan-kegiatan di luar kampus juga nggak sih selama? Iya ada, bahkan kita tuh bisa ikut kayak kegiatan apa sih kayak eskul. Iya eskul kayak gitu, kita bisa ikut juga. Terus apa sih kita tuh kayak kan kita PMM-nya di Bandung nih, kita bisa ke Jogja juga main kayak gitu. Asik banget. Iya makanya bener-bener fun banget di luar. Itu emang ada agendanya kah jalan-jalan atau bebas aja? Itu ada agendanya dan Oh, asalkan ada kita agenda bilang tertentu. ke dosen modulnya. Oke, mantap. Seru. Kak Kila sama di sana ada ikut organisasi apa nih atau ekskul apa kemarin? Kemarin badminton sih. Oh, oke. Rame-rame ya sama Iya, teman-teman di sana rame-rame. berarti. Oke, apa lagi nih pertanyaan kita? Next. Apa nih bisa? Mungkin sih kayak tanggapan orang tua ini kayak penting banget sih. ya. Kak. Kita lupa nanya ini dari awal tadi. Dari orang tua, Kak Hana dulu deh. Kalau dari kampus udah ada dukungan, mungkin dari orang tua. Iya, dari gimana? orang tua. Kan ada beberapa yang kayak, aduh nggak usah ikut dede. Iya, apalagi nggak kayak usah Kak deh. Kila ya kan, Iya. Kak. Keluar dari Keluar- Kalimantan. Nah itu gimana tuh dukungan dari orang tua? Mungkin boleh dari siapa dulu nih? Oh, Oke, Kak, gimana? Kalau aku karena kebetulan aku orang Bandung ya. Oh, Iya, jadi aku bener-bener kayak PMM ini pulang iya, kampus impian iya. jadi sebenarnya dari Bandung terus di sini kuliah di sini ada keluarga kah apa gimana? Iya, ada keluarga Oh, berarti orang tua di Bandung. orang tua di Bandung dan kebetulan kampus aku sama rumah tuh dekat. Jadi aku nggak ngekos, guys. Wow, alhamdulillah sekali rezeki yang luar biasa ya. Masya Allah. Kalau Kak Hana gimana? Aku didukung banget juga sih. Kayak bahkan aku kira aku bakal kalau ada berangkat di sana tuh aku udah bilang gitu persiapan ke orang tua kalau siapa mungkin ada bisa berangkat gitu ke sana. Ternyata enggak, tapi orang tua tuh kayak iya nggak apa-apa berangkat juga. Kalau Dan- emang berangkat juga nggak apa-apa. dan di Tangerang pun juga ada keluarga, jadi kayak kesempatan buat ketemu keluarga gitu kalau misalnya Kalau emang berangkat. Jadi didukung aja sih aku. Support. Alhamdulillah. Bisa. Berarti full supportnya. Kalau selain dari orang tua mungkin support system selain dari orang tua gitu. Ya adalah. Ada. Kalau Kak Kila udah kita bahas tadi ya. Kan justru doinya yang Menyarankan, ikut menyarankan. gitu. Justru doinya yang nyaranin, keren banget nih. Oke, next ada apa lagi nih? Setelah semua suka dan duka yang dilewati, apa nih mungkin kesan dan pesan selama menjalani program yang udah diikuti? Mungkin mulai dari Kak Hana dulu kali. Kesannya jadi banyak pengalaman tentunya ya. Bagi aku yang tadi dari di luar Di luar bidang, bidang. itu benar-benar nambah pengalaman, nambah skill. Aku senang banget jadinya kayak tahu tentang coding gitu. Itu asik bikin Banyak banget hal aplikasi. baru ya Uh-uh. berarti yang didapat. Aku tahu gimana orang ternyata bikin aplikasi itu kayak gini gitu. Itu sih terus kita jadi banyak teman, nambah teman Iya, itu dari banyak Daerah, universitas berbagai daerah. universitas. Terus pesannya jangan takut coba. Harus dicoba yang Harus kayak gini-gini dicoba. tuh, apalagi kita disupport ya dari kampus atau keluarga, teman-teman semua Tentunya kampus kita dukung kampus. banget ya, Nah, pasti. jangan dilewatkan lah. Rugi kalau nggak coba. Iya, hasilnya bagaimanapun yang penting kita udah coba ya guys ya kan Kak ya. Oke, kalau Kak Kila gimana nih kesan dan pesannya selama PMM di sana, apalagi bisa ketemu doi? Menurut aku harus coba sih. Ini tuh emang benar-benar kesempatan besar buat kita jadi keren gak sih kayak Iya gitu. benar sih, pasti jadi beda kan. yang Iya, tadi. iya, jadi beda. beda benar Iya. benar. Itu bagus tuh kalau jadi Iya. iya biar beda aja, biar kenapa sih kok ikut PMM, kenapa sih kok ikut
Ya biar beda, Iya. biar ada something new lah gitu. Iya, Oke, kayak terus gitu. gimana terus? Terus apa ya? Jadi kita tuh kayak lebih bisa kenal sama banyak orang juga, kayak gitu, Membangun bisa lebih relasi. memahami karakter dari masing-masing orang juga, kayak gitu. Nggak pemalu sih, intinya lebih ke situ. Iya, kurang lebih jangan Iya, takut juga ya guys. jangan takut kayak gitu. Dan kita tuh jangan khawatir soal IPK, terus jangan khawatir soal gimana nanti mata kuliah, terus kita nanti di sana kayak gimana. Kita tuh udah benar-benar di apa ya, disupport banget. Apalagi kampus kita tuh benar-benar kayak ngedukung banget kita ikut. Terus kita tuh jangan khawatir juga, "Ya, nanti di sana kayak gimana ya, uang kita kayak gimana ya, terus orang tua kita kayak gimana." Kita tuh udah dikasih biaya hidup juga, transport juga kita udah dikasih, kayak gitu. Pokoknya kita tinggal ngejalanin aja, dan kita tuh harus fun juga ngejalanin, jangan karena terpaksa atau kayak gimana. Kalian harus coba deh. Oke, jangan takut coba ya guys intinya. Kalau udah coba, apapun hasilnya, yang penting kita udah Iya. coba. Jadi nggak Oke. penasaran. Lagi-lagi nih, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan last but not least banget nih Kak. Wow. Kira-kira kakak bisa nggak sih bagi tips and tricks nih kan buat sobat Dikma yang nonton? Siapa tahu ada yang tertarik untuk ikut program MBKM ini. Mungkin dari Siapa? Kak Hana dulu. Oke, Kak dulu. Jadi tipsnya itu pokoknya persiapin kayak berkas-berkas kayak tadi itu, terutama kayak CV. Dan CV itu kan harus ada isinya ya, Iya. supaya kita tuh harus menarik. Iya, branding lah ya, nge-branding Jadi diri. persiapinnya berarti kayak kita ikut program-program yang, Yang lain kayak gitu untuk ngisi CV kita. Jadi itu dipersiapkan kan lebih awal. Iya, lebih awal, lebih jauh, Mm-mm. lebih matang. Terus apa lagi? Mental. Oke, Utama itu ya Kak. Dan apa ya, niatnya mau gitu. betul. Apa Betul, mau. betul. Yang penting mau gitu ya guys. Oke, kalau dari Kak Cila gimana? Iya sih, sama kayak gitu kan. Kalau misalkan untuk program MSIB ada CV. Kalau PMM mungkin agak lebih mudah kali ya, kayak gitu. Kita cuma ngisi survei kebinekaan sama VCAT itu aja, kayak gitu. Dan siapin mental juga sih. Karena kita beradaptasi dengan lingkungan yang Iya, baru, yang baru. orang. Iya, betul. Jadi mental itu juga harus dipersiapkan dengan Dan jangan lupa berdoa juga Oh, sih. doa. Iya, berdoa. Minta restu Iya, orang tua. Betul sekali, itu juga termasuk hal yang utama. Jadi jangan lupa, bukan jangan lupa sih, kayak kita harus mau dulu intinya ya Iya. kan. Terus minta restu orang tua, dan itu segala persiapan yang lainnya juga tadi kayak tadi. Oke, sebelum kita akhiri episode kali ini, waduh, udah mau mengakhiri aja nih kita. Padahal masih banyak sih. Iya, pasti nih kalau buat teman-teman Sobat Hikmah yang mau tahu lebih banyak hal lain tentang program-program yang tadi kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. So, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, karena nggak kerasa kita udah berada di penghujung acara. Cailah acara, udah kayak apa aja acara. Boleh nih mungkin dari kakak-kakak kasih statement penutup buat kita semua yang ada di sini. Dan buat Sobat Hikmah yang lagi nonton juga. Dari Oke, Kak Kila dulu silakan. Apa ya? Harus semangat. Apapun yang kalian hadapi jangan nyerah. Harus coba hal baru. Oke, nice one. Iya, kurang lebih sih semangat, terus selalu ingin menambah value diri lah ya Iya, kan. betul. Contohnya mengikuti program-program kayak gini, terus apa ya? Ya gitulah. Pokoknya Semangat, jangan takut ya, jangan guys. takut, Oke. coba aja gitu. Jadi itu tadi keseruan kita hari ini. Kita udah sharing-sharing banyak hal dari Hana sama Akila juga. Intinya jangan takut buat coba guys. Dan buat kalian yang kayak ngerasa, aduh kira-kira aku bisa nggak ya? Kita di sini punya senior. Dan kita di sini kita di sini ada di kampus yang sangat mendukung untuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut program-program kampus Merdeka gitu. Jadi ya jangan takut lah, coba tabrak terus. Oke guys, tabrak. Oke, terima kasih banyak buat Kak Hana sama Kak Kila yang udah bersedia hadir di sini, sharing-sharing sama kita juga. semua, sama Sobat Hikmah. Semoga kedepannya makin lancar apa yang lagi Amin. diurus. Terus juga
makin sukses ke depannya buat Amin. Kakila sama Kak Hana. Amin amin Allahumma amin. Terus apa lagi nih? Tentunya juga buat Kak Hana sama Kakila. Oke, iya itu tadi ya. So guys, jadi itu tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Buat Sobat Hikmah yang nonton, jangan lupa Untuk subscribe, like, dan juga share video kita. Oke, nanti kita bakal uploadnya di YouTube, di Instagram juga ada. Oke, kayaknya penutupan kita harus salam persma Salam dulu deh, persma. Kak. Oke, biar seru nih. Mau Nafisa? Oke. Oke, boleh. Salam persma. Salam Salam persma. Salam persma siswa. Lagi sekali lagi. Oke. Salam persma. Salam persma mahasiswa. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.